Hai semuanya, balik lagi sama aku Wulan Indriani di Bingkai Karya, sesi Bingkai Suara kali ini. Dan tentunya untuk sesi yang sekarang ini sedikit beda ya, spesial karena biasanya kita cuma bertemu dan dengerin suaranya aja. Tapi untuk sekarang ini kita langsung ada visualnya tentunya. Nah, seperti biasa aku nggak sendirian karena sekarang ini aku sudah bersama dengan Hatina. Halo Kak, halo semuanya. Hatina ini tadi habis kehujanan ceritanya ya, tapi tetap cantik ya. Emang kalau orang cantik itu mau kehujanan itu ya udah tetap beda kalau sama aku. Amin, tapi kakak juga cantik. Amin. Hatina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tetap semangat pastinya karena sore ini ketemu sama kamu. Oke, gitu. siap, Nanti aku kita juga akan semangat banget nih. kulik-kulik kamu soalnya. Aduh, Iya. siap. Dan sebelumnya, aku belum kenalin, jadi Hatina ini singer dan juga songwriter yang asli dari Malang. Bayangno, arek Malang ya. Arek Malang juga punya bibit unggul di sini, Hatina. Nanti kita akan bahas banyak Hatina yang tentunya sebenarnya udah banyak juga karya yang didapatkan termasuk juga prestasi. Anak muda berbakat dan juga berprestasi. Kali ini di samping saya dan juga aku belum ngucapin congratulations Hatina buat Talk to Myself single kedua ya. Bener Kak, single kedua, makasih. Iya sama-sama. Jadi single perdananya dulu About You. Nah ini kan dari lagu cinta-cintaan terus split ke lagu yang ini tuh menceritakan cinta pada diri sendiri. Kalau anak sekarang itu bahasanya self love gitu ya. Bener. Nah nanti kita akan bahas banyak ini gimana, termasuk juga proses produksinya gimana. Tapi ini juga ada beberapa fun fact juga ya yang tadi udah di spill Hatina tadi di awal pas waktu ice breaking. Kok tahu? Jangan salah, tim kita lebih keren dari dukun. Berasa FBI. Iya. Oke, Hatina, sebelumnya aku mau ucapin congratulations buat komprenya. Aduh, makasih banyak Kak. Bulan Juli yang lalu ya. Iya benar. Sarjana matematika. Siap. Wih. Bener. Aduh. Bener kan? Iya bener. Gimana itu ceritanya? Kan sekarang juga lagi sibuk-sibuknya, setelah kemarin juga sempat ada single perdananya gitu kan yang udah launching, disambi sama skripsian. Gimana itu ngerjainnya? Oke, jadi sejujurnya tuh aku ngerjain lagu, memproses lagu aku itu tuh berdasarkan waktu luang aku di perkuliahan. Jadi aku nggak memaksa, kalau misalkan lagi sibuk tentang perkuliahan ya aku nggak memaksa untuk ngurusin lagu-lagu aku. Jadi single pertama itu kan aku bikinnya di liburan semester 6 ke semester 7. Oke. Itu masih pandemi, masih online. Terus banyak waktu luang juga karena semester 7 cuma satu matkul dan udah skripsian, masuk skripsian juga. Jadi banyak waktu luang. Terus jadi sebenarnya tuh dulu awal masuk kuliah tuh aku sempat di-challenge sama cutting aku. Kan cutting aku tahu kalau misalkan ini cewek apa cowok nih cuttingnya? cowok. Oh, oke. Tapi nggak ada hubungannya kan ada sama ya? lagunya. Oke. Terus. Di-challenge kamu tuh jangan nyanyi-nyanyi biasa aja, lomba-lomba biasa aja, jangan cover-cover mulu, lomba-lomba mulu gitu. Kalau bisa sebelum lulus kuliah harus punya single sendiri, kayak di-challenge gitu loh. Di-challenge punya single sendiri sebelum lulus. Akhirnya kayak waktu semester 6 ke semester 7 liburan tuh kan gabut kayak. Jadi oh iya, dulu kan aku pernah di-challenge ya untuk bikin lagu. Akhirnya ya udah, mumpung ada momen yang ngedorong aku buat nulis lagu, buat curhat lewat lagu, ya udah akhirnya aku coba nulis lagu. Terus jadi, dan semester 7-nya aku rilis waktu itu September 2021, itu udah masuk semester 7. Aku rilis. Kemudian sebenarnya untuk single kedua tuh bulan Novembernya tuh udah jadi Kak, November-Desember 2021 alias 2 bulan setelah single pertama rilis tuh udah jadi lagunya. Cuman karena emang lagi sibuk skripsi, ngejar-ngejar skripsi, terus ada agenda lain juga, ada kegiatan lain di luar kampus yang aku ikutin. Terus juga melihat budgetnya masih belum ada untuk single kedua, akhirnya aku tinggal dulu, aku prioritasin dulu yang lain, baru bisa terrealisasi setelah aku kompre baru bisa terrealisasi untuk rilisnya gitu. Hey kamu udah rilis nih. Tapi dia tahu ya? Yang About You, yang di About You-nya. Iya. Kayaknya nggak tahu deh Kak. Kasih tahu biar dia tahu ini single perdana udah rilis, bahkan sekarang single keduanya loh yang udah rilis. Udah setahun lebih, tapi You-nya nggak tahu.
Oke, menarik ya. Nanti kita akan bahas yang single keduanya yang Talk to Myself, karena ini yang benar-benar yang baru ya. Yang nanti bisa didengar juga buat listener dari Bingkai Suara. Nah, FYI juga kalau ternyata yang ada di samping saya ini adalah Nimas Kota Batu. Aduh, berasa di stalking abis nih. Kayak berasa kakaknya udah baca CV ini. Tapi sekarang masih aktif di Nimas Kota Batu. Masih banyak event yang harus harus datang gitu. Masih Kak, jadi kan jadi Nimas Kota Batunya itu kan baru Juni 2022. Jadi aku Berarti di tahun ini. Kang Mas Nimas tahun ini aku tuh. Itu proses seleksinya tuh udah mulai dari Februari. Baru grand final bulan Juni. Dan itu kan aku bilang tadi aku nyelesain lagu kedua aku tuh di November Desember 2021. Yes. Terus Januari tuh udah ada pengumuman registrasi buat Kang Mas Nimas. Terus kayak aku pengen nyoba deh ikutan ini. Terus sama sibuk skripsi juga. Nah, akhirnya single kedua ini aku kesampingkan dulu lah, aku prioritas ini dulu karena emang budgetnya emang belum ada juga sih buat ngerilis. Akhirnya ya udah, aku ikut Kang Mas Nimas dulu. Terus dari Juni 2022 aktif menjabat sama teman-teman aku finalis sampai sekarang. Terus ya single aku kemarin rilis itu akhirnya. Yes, jadi nggak menyurut niat, nggak menyurut semangat gitu ya dari Hatina. Ternyata memang ada beberapa kendala yang pada akhirnya single keduanya ini juga sempat harus bentar dulu gitu ya. Bener. Tapi ternyata dengan gitu banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk juga jadi Nimas Kota Batu. Betul, Dan Kak. tentunya nggak berhenti di sini. Dia juga jago banget sama ngedance gitu. Ini timnya masih ada kan? Masih sering kumpul kan? Kalau dance itu maba sih Kak. Aku ngedance aktif ngedance tuh SMA. Terus maba tuh masih ngedance tuh di semester 1 2. Tapi setelah itu udah fokus nyanyi. Emang harus ada yang ditinggalkan untuk difokuskan ke satu hal sih menurut aku Kak. Karena aku lebih passionate di nyanyi emang daripada dance-nya. Akhirnya ya udahlah, daripada pusing ngambil dua-duanya mending fokus salah satu. Kalau ngambil dua-duanya nanti nggak fokus di dua-duanya, nggak maksimal di dua-duanya, akhirnya aku udah nyanyi aja gitu. Bener juga nih Hatina. Tapi aku ngebayangin nih Hatina, kamu sama single kamu nanti di video klip kamu yang nari juga gitu, bikin koreo. Wah, keren banget sih. Next ya, insya Allah. Amin. Amin. Kita doakan ya. Dan selain juga dia ini aktif di berbagai hal, Hatina ini juga aku kurang tahu ya, ini tuh campaign atau gimana tentang mental health gitu. Nah, itu gimana? Campaign atau komunitas dari Hatina itu? Yang ini Yang campaign psikologi apa Oh, ya? yang psikologiku ambassador. Itu ada kamu kan di situ. Iya. Itu sebenarnya aku intern Kak di situ. Aku intern oke. sebagai ambasador, psikologiku ambasador. Jadi ya bikin konten-konten tentang psikologi dan menyebarkan tentang mental health awareness gitu ke teman-teman followers gitu. Oke. Tapi sebelumnya emang aku kenapa aku tertarik intern di situ karena emang aku ada kayak ketertarikan tersendiri gitu, aware tersendiri gitu sama hal-hal yang berbau mental health, tentang pribadi diri sendiri, self love dan sebagainya, sampai akhirnya lagu kedua pun tentang self love gitu. Nah, ini kan relate ya sama lagunya yang baru ini. Aku pengen bahas dikit deh kalau bicara soal mental health di sini, apalagi kan di umur kita. Wih, masih kelihatan seumuran kan ya? Di umurnya kita ini kan ada yang namanya quarter life crisis gitu kan ya. Benar. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu kan pasti juga pernah ada di titik itu atau mungkin sekarang lagi di titik itu. Biasanya apa sih yang kamu lakuin, Hatina? Nah, itu kebetulan Kak, alasan aku nulis lagu itu karena aku berada di quarter life crisis yang benar-benar aku ngerasa itu di lowest point, di titik terendah banget. Aku nggak ada kekuatan dari orang-orang sekitar. Jadi yang kayak bisa nguatin diri aku sendiri, nyemangatin diri aku sendiri tuh ya aku sendiri, nggak bisa ngandelin orang lain. Terus aku tuh kan untuk ngeluapin emosi itu kan butuh media menurut aku Kak. Aku biasanya ngeluapin emosi ya dengerin lagu yang relate gitu. Nah, aku tuh udah dengerin lagunya It Get Tough Takut, udah dengerin Yura Yunita Tenang, udah dengerin AGR The Good Part. Itu tuh tapi aku ngerasa kok nggak begitu relate sih sama cerita aku gitu. Bener itu tentang quarter life crisis, tentang self love dan sebagainya, tapi merasa kurang relate aja. Terus kayak aku ada motivasi yang kuat, jadi ya udah aku nulis sendiri tuh, sekalian aku ngeluapin emosi aku lewat lagu. Jadi itu sebenarnya di balik Talk to Myself tuh itu
masa-masa quarter life crisis aku dan masa-masa titik terendah aku gitu. Oh, oke. Nah, ini yang bisa dipelajari bareng ya. Ternyata ketika kita di bawah, kita bisa menyalurkan apa yang kita rasakan tuh di berbagai banyak media gitu ya. Kalau Hatina ini kan karena dia adalah singer dan juga songwriter, maka larinya ke sana. Jadilah karya ini gitu. Nah, sebenarnya juga ada baiknya ya di balik hal yang gak baik yang menimpa kamu. Nah itu dia Kak, aku selama ini jadi kayak memetik sesuatu gitu dari aku yang hobinya meluapkan sesuatu melalui lagu. Itu tuh terkadang sesuatu yang berlebihan tuh nggak selalu buruk kan. Kadang orang bilang kan berlebihan, jangan berlebihan deh. Kalau seneng ya jangan seneng berlebihan, kalau sedih ya jangan sedih berlebihan gitu. Padahal di balik berlebihan itu justru bisa kita tuangkan yang lebihnya tuh bisa kita tuangkan ke hal lain, misalkan nulis lagu atau terserah passionnya masing-masing gitu. Waktu aku nyiptain About You itu juga aku kan itu ceritanya tentang merindukan seseorang ya kayak itu kan aku saking rindunya itu rindu banget itu kan berlebihan. Kata orang jangan rindu berlebihan lah, dia nggak se-deserve itu untuk kamu rindukan gitu. Ternyata ya ada hal positif di balik itu tadi gitu, termasuk yang Talk to Myself itu tadi. Itu dia yang bisa dipelajari bareng. Nah, bicara tadi kan juga banyak hal yang udah kamu lakuin ya, termasuk ikut Nimas, kemudian nulis, kamu juga nyanyi, terus kamu juga ngedance waktu maba dulu. Nah, kalau dari sekian ini pada akhirnya kamu memilih untuk aku jatuh cinta sama nyanyi. Nah, itu perjalanannya gimana? Mulai dari kamu kecanduan nyanyi termasuk apa ini karena orang tua dicekokin tiap hari gitu? Jadi aku awal nyadar kalau aku punya potensi nyanyi tuh baru SMP Kak. Sebenarnya sejak kecil tuh aku udah tahu kok aku suka nyanyi ya rasanya, tapi kayak masih belum sadar aja kalau aku punya potensi di sana. Akhirnya SMP kan ada ekskul band, aku coba ikut ekskul band, terus sama guru musik aku, mungkin guru musik aku ngelihat ada potensi kali ya. Jadi baru pertama kali ikut ekskul band baru beberapa minggu masuk gitu, udah diikutin FLS 2N tingkat kabupaten waktu itu. Oh iya, festival seni ya. Tingkat SMP se-Kabupaten Malang itu dapat juara 3 dan itu perlombaan pertama aku udah langsung dapat juara gitu. Sejak saat itu langsung aku nyadar wah ternyata aku ada potensi nih di sini. Terus akhirnya sejak saat itu pun meskipun aku ngerasa aku udah punya potensi tapi masih belum explore begitu jauh gitu Kak. Dan aku explore begitu jauhnya tuh waktu kelas 11 SMA itu aku baru ikut lomba-lomba gitu, keluar dari daerah aku, keluar dari zona nyaman aku ikut lomba di Malang Kota. Jadi aku kan asal Kabupaten Malang nih, daerah kabupatennya bukan dari kota Malangnya. Jadi aku mulai start ke Malang Kota setiap weekend buat ikut lomba-lomba karena banyak banget dulu lomba-lomba di Malang Kota yang bisa mengeksplor potensi aku. Sering juara juga, terus udah ngumpulin ya lumayan piala sama relasi juga sesama penyanyi yang ada di kota Malang. Terus semenjak aku kuliah kan di kota Malang, akhirnya aku stay dan ngekos di kota Malang. Terus ya udah akhirnya kayak relasi aku makin luas. Terus teman-teman aku musisi yang ada di Malang juga makin banyak. Akhirnya ya udah itu itu perjalanan aku. Dan kalau untuk motivasi sendiri yang pasti orang tua support meskipun orang tua tuh nggak ada basic musik sebenarnya Kak. Bapak dulu ada sih, tapi kan bapak sudah nggak ada gitu. Tapi dulu tuh tapi beda genre gitu loh Kak. Bapak tuh lebih ke yang campur sari. Lebih ke dangdut dan campur sari gitu. Jadi beda genre sama aku. Jadi aku tuh berdiri sendiri gitu akhirnya setelah bapak gak ada, terus aku ya memilih jalanku sendiri di genre pop. Tapi ya tetap keluarga support gitu, meskipun keluarga aku sendiri karena daerah kabupaten kan seleranya mungkin mostly campur sari sama dangdut ya. Tapi mereka tetap support aku di pop gitu. Nah ini juga privilege juga ya ketika kita menyukai suatu hal dan ternyata lingkungan juga support. Ini wah luar biasa dampak ke depannya dan ini udah terbukti. Nah setelah tadi juga kita ngomong soal banyak ya sebenarnya. Nah balik lagi ke Talk to Myself ya, ini kan soal self love gitu. Nah dan gak banyak orang bisa self love. Nah kalau dari lagunya ini sendiri Hatina itu sebenarnya apa sih yang pengen banget disampaikan? Jadi menurut aku tuh lowest point ya Kak, ketika kita berada di lowest point, titik terendah, itu tuh sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari kata self love gitu. Karena ketika kita di titik terendah itu pasti kan kayak orang lain ya
antara ada dan tiada. Ya kalau kebetulan ada yang support ketika kamu di titik rendah, kalau misalkan lagi nggak ada, siapa lagi yang mau support gitu. Nah kalau kita nggak punya self love, mana bisa kita nyupport diri sendiri. Jadi sebelum kita nyupport diri sendiri tuh harus bisa self love, nerima diri sendiri, nerima keadaan, nggak denial kalau kita sedang di titik terendah gitu. Kalau udah self love baru kita bisa nyemangatin diri sendiri. Dan poin di lagu itu tuh ya jangan ngandelin siapa-siapa, karena at the end of the day yang nggak ninggalin diri kita tuh cuma diri kita sendiri gitu. Jadi ya usahakan untuk self love, karena ketika nggak ada yang support kamu ya cuma diri kamu aja yang bisa nolong gitu. Wah, ini setuju. Ini juga aku ada lirik, ini bagian yang aku suka ya dari lagu kamu. Ini aku tulis di sini karena aku nggak nyanyi ya, aku baca aja. Nanti kalau aku nyanyi, wah bubar ini. Jadi kalau di bagian ini nih, I always give my all, but guess what do I get? Of course I don't get the same back. Bener kata kamu. Karena kalau kita melakukan sesuatu terus kita pengen sesuatu itu balik lagi baik ke kita, itu kayak impossible sih. Bener. Belajar nothing tulus gitu loh ya, dari lirik ini. Iya bener. Ya Allah bener banget. Oke. Nah kalau dari produksinya sendiri yang single kedua ini, dari perjalanannya tadi kan kamu sempat juga ngejelasin kalau sempat harus berhenti dulu dan lain sebagainya. Kalau di bagian part mana yang bikin kamu itu wah bakal terkenang? Mungkin pas waktu kamu produksi atau kamu ketemu sama orang atau siapa gitu, pengalaman yang akan unforgettable moment buat kamu? Sebenarnya tuh Kak, ada cerita sedih di balik produksinya single Talk to Myself. Oke. Jadi kan aku independent producer. Jadi aku nggak ikut label, aku produksi dari awal sampai akhir tuh dari aku sendiri, nulis sama nyiptain nadanya aku sendiri. Terus meskipun aku independent producer dan sendiri kan, tapi tetap kayak butuh pihak lain untuk ngebantu gitu. Jadi aku pakai jasa temen aku buat bikinin instrumen. Terus udah jadi kan instrumennya, tinggal take vokal. Akhirnya survei studio rekaman di Malang, terus aku pilih. Nah itu tuh waktu survei itu Kak, aku tuh sebenarnya udah milih studio rekaman yang lumayan bagus di Malang gitu. Tapi karena satu dan lain hal gitu, ada yang bikin aku sakit hati. Dari kan sebelum memutuskan untuk take vokal di situ kan harus ngobrol sama ownernya dulu. Gimana pengen gimana nanti hasil outputnya tuh pengen kayak gimana. Terus ketika dari hasil ngobrol itu tadi itu terjadi suatu hal yang bisa dibilang bikin sakit hati gitu. Akhirnya aku batal rekaman di situ, terus nyuari lagi studio yang lain, akhirnya ketemu. Terus ya udah akhirnya take vokal udah selesai, udah jadi lagunya, tinggal rilis aja. Dan itu tuh semua kan pakai jasa orang lain kan butuh dana. Nah itu aku pakai dana pribadi gitu. Dan yang paling terkenang sih ya justru kenangan buruk itu tadi, kayak itu bener-bener membekas gitu. Padahal aku udah berusaha milih yang studio yang paling bagus menurut aku, tapi kenapa si ownernya ini pas waktu ngobrol malah ada satu ya pokoknya bikin mental down. Dan aku ya gitu loh ya, gitu, bagian itu dari perjalanan ya kita nyebutin gitu. Ya tapi sampai akhirnya kamu ngerasa nggak sih kamu udah sampai sini loh? Kalau diinget ya pasti kayak sedih, campur gitu. Hitungannya 1 tahun lah Kak. Jadi dari November Desember 2021 lagunya jadi, November tanggal 11 kemarin baru rilis lagunya. Kayak hitungannya udah setahun prosesnya. Akhir tahun gitu ya. Tapi luar biasa ya, dari sini kita banyak sekali insight yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah perjalanan dari Hatina dari singlenya yang kedua ini. Semoga nanti buat single ketiga dilancarkan, pastinya kita tunggu EP atau album sekalian. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kalau buat listener ya yang kepo nih, lagu Talk to Myself itu yang gimana ya, mungkin mau dengerin di mana nih Hatina? Aku nyanyi atau langsung nyebutin di platform mana? Di platform mana dulu? Nanti kita nyanyinya di sesi terakhir gitu ya, biar seru ya. Oke. Gimana aja? Kalau Talk to Myself sama About You itu sebenarnya sama platformnya. Teman-teman bisa dengerin di Spotify, di Joox, Apple Music, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Deezer, Amazon Music dan sebagainya.
Oke, ini banyak banget ya. Langsung saja yang kepo, langsung aja buka platform musiknya karena di situ ada lagunya Hatina yang Talk to Myself. Apalagi buat kalian yang sekarang lagi di titik yang benar-benar aku ngerasa aku sendirian deh kayaknya. Tenang, ada Hatina di sana yang akan nemenin kalian. Aduh. Oke, boleh yang paling akhir mungkin buat Hatina ya, nyanyi lagu dikit. Aku pengen Hatina nyanyiin lagu di part yang Hatina suka nih. Kalau aku yang itu tadi kan, kalau Hatina yang mana? Mostly aku suka semua sebenarnya. Oh iya, kan lagunya ya. boleh sedikit. Soalnya Silakan. setiap bait liriknya tuh kayak ngewakilin aku banget gitu. Jadi kayak suka semua. Mungkin request dari kakak deh. Mau nyanyi apa ya? yang Mungkin di bagian mana? refnya Bagian boleh. ref, ya. Iya, itu palingnya seru itu. Oke. Tuh, wah, ya. And it's okay if no one asking me how was your day, even if no one cares about me. At least myself as I can count on myself. I'll keep going even it's hurting. Oh ya, sumpah aku merinding. Oh, makasih kak. Itu mah keren. Oke, buat selanjutnya silakan dengerin di music platform ya buat listener yang kepo. BTW Hatina, thank you banget ya udah langsung dateng ya. Kita bisa ngobrol langsung. Aduh, thank you for having me juga Kak Ulan. Iya, intinya sukses selalu. Nanti kita harus ketemu lagi di siap. sesi berikutnya. Amin. Kita ceritain lagu barunya Hatina, Amin. karya-karya barunya Hatina. Siap. Oke, ini mungkin yang paling akhir nih ya, harapannya Hatina untuk Hatina kedepannya di industri musik, karena Hatina kan juga ini baru terjun gitu ya, hitungannya di karya-karyanya ini yang kedua udah launching gitu. Apa yang jadi harapan? Harapannya aku berasa dijawab deh Kak. Ya, aku dulu abis rilis single pertama juga ditanyain. Oh gitu. Harapan kedepannya gimana? Aku jawab, aku pengen nyiptain lagu yang relate ke banyak orang. Ternyata di single kedua tercapai. Iya. Terus kalau sekarang harapannya ya mungkin lagunya bisa banyak listener masuk ke playlistnya setiap listener aku. Amin. Masuk top playlistnya listener aku, sama masuk dapat kesempatan buat masuk playlist dari Spotify juga. Terus pengen nanti komplit ada MV. Di About You juga ada MV, di single kedua ada MV. Terus tetap nyiptain lagu-lagu berikutnya, bisa bikin EP atau album. Lagu-lagu berikutnya juga lebih digarap lebih serius dari segi budget dan sebagainya. Digarap lebih serius dan bisa nyiptain lagu-lagu yang lebih relate lagi, yang tetap aku pengen di branding sebagai singer yang bisa nyiptain lagu yang banyak relate gitu ke orang lain Kak. Amin. Ini listener udah mengaminkan, semoga juga terwujud, dimudahkan gitu ya Tina ya. Amin. Oke, ya. Thank you sekali lagi Hatina udah join di sini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you juga buat listener Bingkai Karya ya yang udah mau dengerin di podcast sesi kali ini. Aku Wulan Indriani dan Aku Hatina. bye. See you teman-teman.